Saya cerita sedikit tentang ibadatu hadil ummah. Nanti saya bacakan teksnya. Di antara kebaikan umat ini adalah jalan-jalan itu termasuk ibadah. Makanya sering ada ayat fasiru fil ardi. Jadi supaya sering jalan-jalan. Jadi ini sudah jalan-jalan masih nyari apa? Nafkah. Kadang-kadang ya dapat macam-macam. Yang soleh ya dapat ibadah, yang enggak soleh ya dapat macam-macam. Tapi saya cerita yang soleh lah, yang enggak soleh itu enggak boleh dibicarakan itu ya. Rahasia. Saya ini lama di Jogja, ya tahulah kelakuannya orang-orang yang baik maupun yang setengah baik sampai. Ya semoga yang baik dilipat gandakan pahalanya, yang enggak baik diampuni. Tapi saya cerita sedikit. Di fikih kita, di kajian-kajian fikih kita memang ada istilah ini harus didengar karena ini ngaji dan sama status kita sama. Al-wasiyah ila ta'ah ya ta'ah, terus al-wasilah ilal maksiyah ya maksiyah. Jadi kalau kita jadi perangkat taat ya ibadah, kalau jadi perangkat maksiat juga maksiat. Sehingga di ilmu medis maupun di jasa online atau ojek atau apa, misalnya pertanyaannya kita pekerja paket profesional, boleh ndak ngantarkan paket narkoba? Ya jawabannya tentu ndak boleh, karena bukan masalah pekerjaannya, tapi yang diantar adalah sesuatu yang haram. Begitu juga boleh enggak ketika ada lelaki hidung belang tanya tempat mesum, kalau kamu nunjukkan berarti kan ikut berkontribusi. Ya kamu bisa meneruskan gimana hukumnya mengantar gitu misalnya. Nah, kiai juga sama sebetulnya. Kiai juga bisa dimanfaatkan orang yang macam-macam untuk kekuatan yang macam-macam. Jadi hukum ini sama, kamu tidak usah tersinggung misalnya. Kalau di fikih biasanya disebutkan menjual pedang pada begal juga enggak boleh karena digunakan yang tidak baik. Begitu juga misalnya apapun profesionalitas kita, misalnya paket, kita nganter ke paket yang apa? Paket ganja misalnya. Fikih ini harus kamu ketahui dulu sehingga hukum turunannya, ingat Allah misalnya, ini bisa kena. Kita tidak boleh ingat Allah dalam keadaan maksiat yang enggak diridani Allah. Karena mau tidak mau fikih ini hukum dasar. Sholat pun bisa kena semprit. Misalnya kita sholat karena tugas, bukan karena lillahi ta'ala. Makanya dulu itu ada guyonan Mas Wahyu itu. Ada imam dari masjid besar di negara sebelah. Tidak perlu saya sebutkan negaranya. Itu cerita, imamnya itu digaji 100 juta per bulan. Datang ke Surabaya gitu. Muadzinnya itu digaji 75 juta. Keren. Terus ngerti imam di Indonesia naik ontel, sudah watuk naik ontel, nggak ada yang gaji, musolanya jelek, terus sudah ada jepit, ada dia kerasan di musola karena sering dimaki-maki istrinya, sudah. Jadi itikafnya itu ya sambil menghindar itu, bukan makanya banyak masjid Indonesia itu banyak yang itikaf itu, karena di rumah ada betah, sudah diomelin nggak ada AC-nya, sekarang masjid banyak AC-nya kan. Kamar mandinya juga gitu, di rumah sama di masjid bagus. Di masjid. Makanya pengurus masjid yang daerah-daerah sini sering cerita ke kita. Kudune ngising ning omah Gus, mlayune moro masjid karena itu cerita. Indonesia itu negara yang enggak benar katanya. Imam dan muadzin tidak digaji. Terus dia cerita-cerita kebaikan negaranya dan buruknya negara kita. Lama-lama kiai itu mangkel. Kiai Indonesia itu kan cerdas-cerdas, meskipun jarang yang kaya tapi cerdas-cerdas. Dia muji negara. Lama kalahnya itu dibeginiin sama Kiai Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Artinya kalau dia jadi imam karena digaji, efeknya adalah dia kalau bolos itu takut nanti kan dipotong gaji. Lama-lama kalau sering bolos di PHK gitu. Artinya luar biasa Indonesia. Imam itu tidak ada yang gaji tapi semuanya sholat istiqomah. Berarti kita ini top, datang ke masjid jadi imam tanpa ada yang gaji. Top mana? Top Indonesia. Semenjak itu si imam ini tidak pernah cerita kebaikan negaranya karena gaji imam.